Oke, silakan siapkan. Ista'iddu. Afsus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuda'ud doa. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita refleksi dulu materi ya. Kita refleksi dulu. Ada yang ingat? Pekan lalu kita ngapain? Mempelajari teks cerita fantasi. Kita gunting-gunting kan? Pekan lalu. Ya. Pekan lalu kita gunting-gunting. Ada yang ingat apa itu cerita fantasi? Ciri-cirinya aja, ciri-cirinya. Hah? Bersifat fiksi terus? Apa? Terus? Apa lah? Tokoh ya, tokohnya ya. Ada keajaiban. Nah, itu tadi sudah cukup. Sudah cukup. Oke, itu tadi unik ceritanya, bahasanya non formal juga. Terus apa lagi tadi? Fiksi ada lagi? Nah, itu ya. Ada ciri-cirinya, ada lintas zaman, ada lintas atau ada irisan, ada total. Kalau irisan itu apa? Setengah di dunia fantasi. Kalau total dari awal sampai akhir. Oke. Sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni ada menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Sebelumnya Ustadz sampaikan profil pelajar Pancasila kita yakni apa enaknya profil pelajar Pancasila kita hari ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa sebutkan? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Yang kedua bergotong royong karena kita kerja kelompok. Jadi kerja kelompok memerlukan bernalar kritis. Ini bukan ya lanjut. Ustadz absen dulu ya. Absen lah dulu. Tujuh satu. Abdurrahman Asri hadir. Altama Renanda hadir. Abu Fahrul Razi, Arga Agia sakit ya. Oke.
Atala Hamdi. Oke, Dafa Zakwan. Dwi Andika. Oke. Pahem. Pahem semangat sekali hari ini. Fatih Hasan Ayubi. Mantap Fatih. Terus ada Fayad Dafa Muhammad. Oke tadi. Hasbi Asidiki. Ibrahim Aulia Azam. Oke. Lutfi Abdul Syakur. Oke. Muh Ilham. Muhammad Adham. Muhammad Afla Al-Fatih. Muhammad Azam. Muhammad Rafsi Zaki Labonde. Naufal Ahmed Gifari. Pasa. Oke. Rafa Andila. Ramadan Fauzul Azimi. Wih, mantap. Rezafa El Syanza. Oke. Saidil Akramul Latif. Oke. Yahya Ayas. Bagus. Yahya Ayas. Berarti satu yang sakit ya. Sekarang peserta didik Ustadz yang Ustadz sayangi, yang Ustadz sayangi, silakan membentuk kelompok 5 orang. Boleh kita pakai yang kelompok kemarin aja. Cepat. 5 atau 4 orang. Yang kemarin aja ya. Kelompok 1. Dengar Ustadz. Di mana kemarin kelompok 1, 2, 3, 4? Balik ke sana lagi. Ayo. Hamdi, balik ke tempatnya Hamdi. Sini ya kita. Balik ke tempatnya. Karena kita akan menyimak animasi ya. Sudah di tempatnya? Silakan duduk. Sudah membentuk kelompok? Sudah? Ustaz panggil kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 maju lagi sini. Kelompok 3. Kelompok 3 sini maju. Maju lagi. Kelompok 4. Wih, mantap, Pak. Kelompok 5. Oke. Sekarang kita akan jadi sudah di kelompoknya masing-masing. Ustaz akan tanya, apa film favorit kalian? Nipin Bombok. Ada SpongeBob, terus Banyak film baru. Saving Private Ryan. Ada tak yang bisa menceritakan kembali film yang dia tonton? Zaki Lamonde, silakan di depan. Zaki aja dulu, Zaki aja. Sini Zaki. Ceritakan secara garis besar aja. Secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kembali tentang film yang saya suka, yaitu Pamali di Dusun Pocong. Jadi ceritanya di sini terdapat sebuah 6 orang, di antaranya tiga perawat, 2 penggali kubur, dan 1 orang yang membawa mereka berlima ke desa tersebut. Jadi 3 perawat ini bernama Puput, Mila, dan Gendis, si ketua. Sedangkan pengganti kuburnya
Cecep, dan Deden. Dan orang yang membawa mereka ke desa tersebut yaitu Kang Ujang. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Itu tadi pengenalan aja ya, yang menceritakan kembali tokoh-tokohnya ada 5 orang. Sekarang kita akan menyimak film animasi yang berjudul Jack dan Pohon Kacang. Silakan disimak bagi kelompok. Ustaz panggil lagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah siap? Oke. Bentar ya. Kita kan sudah bentuk kelompok nih. Silahkan dicatat alur ceritanya. Tahu alur cerita? Pernah nonton alur cerita? Pernah. Oke. Silahkan dicatat alur ceritanya di kelompok yang kalian simak teks cerita fantasi. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Ustaz pilih 2 orang saja untuk menceritakan 2 kelompok yang menurut Ustaz terbaik. Kegiatan kalian itu bersifat gotong royong. Kalau dari ada yang mau ditanyakan apa tuh? Ini nanti bajunya berkelompok kan? Ya, majunya berkelompok. Sesuai pemahaman kalian nanti, apa yang kalian tangkap dari Jack dan Pohon Kacang Ajaib. Oke, bisa kita mulai? Nanti setelah video ini ada yang saya sampaikan lagi. Silahkan disimak. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kacang. Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek, tetapi sang kakek terus membujuknya. Dengar nak, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini, kau tak akan menyesal. Percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan Milk White sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Bu, lihat apa yang kudapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa, ini pohon kacang ajaib. Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya. Dengan menggunakan daun dan cabang berpilin seperti tangga, Jack memanjat pohon kacang itu. Akhirnya, Jack mendapati dirinya di tempat asing yang semuanya terlihat lebih besar dari biasanya. Jack melihat jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang raksasa wanita menjawab, Begini, aku mau bertanya, apa Anda punya makanan? "Iya, aku punya, tapi kau harus pergi sebelum suamiku pulang karena dia suka makan anak-anak." Tentu saja Jack sedikit takut, tapi juga sangat lapar.
Baru saja Jack duduk di meja untuk makan, ia mendengar seseorang di luar berbicara dengan suara berat. Fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Raksasa wanita memanggil Jack. Sembunyilah sementara di oven, nak. Jack langsung sembunyi di dalam oven. Raksasa masuk ke dapur dan mulai mencium udara. Aku mencium bau anak. Kau salah, sayang. Kau mungkin mencium aroma daging yang kuberikan ke kucing kemarin. Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian, raksasa kelelahan menghitung emas lalu tertidur. Jack keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Jack melemparkan kantung itu ke bawah pohon kacang ajaibnya dan turun ke bawah sambil berpegangan pada pohon kacang. Jack menemukan kantong emas yang dia lemparkan dan berlari pulang. Saat ibu Jack melihat emas, dia sangat senang. Sejak hari itu, mereka tidak miskin atau kelaparan lagi. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang lagi dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini, istri raksasa agak curiga kepada Jack. Terakhir kau di sini, sekantung emas hilang. Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan mengundangnya masuk. Tak lama kemudian, raksasa pulang. Fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Mendengar nyanyian sang raksasa, Jack melompat ke oven lagi. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayam untuk bertelur. Jack sangat kaget, ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven dan mengambil ayam itu, lalu cepat-cepat turun dari pohon kacang. Berkat telur emas, Jack dan ibunya kini kaya lagi. Tetapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama, raksasa pun pulang. Fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini, istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harpa emas di meja, dan dia memerintahkan bermainlah. Dengan mengalunkan lagu pengantar tidur, harpa itu membuat raksasa tertidur. Saat itu, Jack tahu kalau dia inginkan harpa itu lebih dari apapun di dunia. Jadi, dia memanjat lutut raksasa yang tertidur, melompat ke meja, dan menuju ke harpa. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tolong! Harpa itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Jack mulai meluncur menuruni pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat, bawakan aku gabak. Mereka berdua mulai menegang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack berjanji kepada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Habis. Silakan Ustadz berikan waktu 5 menit sebelum maju. Yang maju adalah kelompok 4 dan kelompok 3. Yang menanggapi adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Menanggapi itu apa?
Menanggapi itu adalah menyimak apakah sesuai tidak yang disampaikan oleh kelompok 4 dan kelompok 3. Siapa tadi yang menyimak? Kelompok 5 dan kelompok 1. Kalian harus tahu apakah sesuai tidak ceritanya yang mereka sampaikan atau tidak. 5 menit dari sekarang. Yang pertama maju adalah kelompok Fahem, kelompok 4. Diskusikan, ayo diskusikan. Nanti kalian berempat dulu, aku bacakannya. Kelompok 1 menyimak kelompok 4, kelompok 5 menyimak kelompok 3. Yang maju adalah kelompok 4 dan kelompok 3. Oke? Kelompok 2 ngapain? Nanti ada tugasnya. Iya, kelompok lain kelompok 4. Kamu kelompok berapa? 1. Kelompok 2 nanti ada tugasnya. Kelompok 2 adalah kelompok penyempurna cerita nanti di akhir. Ayo. Oke, silahkan kelompok Fahem maju. Apa? Belum? Oh, belum? Kalian tadi kan sudah nonton. Jadi ceritakan kembali, tapi berganti-gantian. Saya kasihlah 2 menit lagi. Atau kelompok 4 duluan maju. Ya, 2 menit ya. Kita ngejar sholat asar, nah. Iya, kelompok 3. Kita ngejar sholat asar juga. Rangkuman cerita ya, enggak harus nanti kelompok 2 penyempurna nanti menceritakan kembali apa berapa yang kalian tangkap, itulah kalian ceritakan. Dah maju kelompok 4. Iya, semuanya maju. 2 orang boleh enggak? Saudara kalian. Nanti kan nilainya individu lagi. Maju semua. Yang bacain kan 2 orang. Itu kelompok berapa yang menyimak kelompok 4? Kelompok 1 kan? Silakan disimak. Kelompok 1 aja yang menyimak kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan kembali tentang film Jack dan Pohon Kacang. Oke, silakan. Suatu hari ada janda dan anak laki-laki yang bernama Jack. Keluarga itu sangatlah miskin dan Jack ini pemalas.
Rangkumannya saja, jangan keseluruhannya ya. Sehingga tidak membantu ibunya kerja. Dan ibunya menyuruh Jack untuk menjual sapinya miliknya. Dan ibunya menyuruh Jack untuk menawarkan harga yang sesuai. Dan Jack pun disuruh untuk untuk menjual sapi miliknya. Dan pas dia berangkat, dia ketemu salah satu seorang kakek-kakek, dan seorang kakek-kakek itu menjawab, apakah kamu mau menjual sapi ini, dan saya akan menukarkan dengan hadiah yang mewah. Dan Jack itu tidak percaya, dan kakek itu melihatkan barang itu, dan barang itu 5 kacang ajaib. Setelah barang tersebut kacang itu, Jack membawanya pulang sambil gembira. Lalu pas dia ketemu ibunya tuh marah, dilempar kacangnya ke halaman. Setelah itu keesokan harinya, si Jack ini kalau di kamar, dia lihat Lanjut. ketika Jack dihukum di dalam kamar, keesokan harinya dia melihat pohon kacang itu tumbuh besar dan cepat. Lalu dia memanjat pohon kacang itu sampai ke atas awan, memanjati. Lalu dia pergi ke rumah raksasa dan mengetuk pintu. Istri raksasa yang membukakan pintu, dan Jack berkata, adakah makanan, kata ibu raksasa dengan kasihan. Dan ibu raksasa pun dia menyuruh masuk, dan ibunya menyuruh Jack untuk berhati-hati dengan suaminya, karena suaminya suka memakan anak-anak. Dan suaminya pulang dan dia berkata, aku suka anak-anak walau direbus tak direbus. Itulah. Oke, jangan anggapi nanti. Dan Jack pun hentakan raksasa berbunyi, dan Jack pun mengetahui itu suaminya juga, dan dia bersembunyi di dalam oven. Ketika di dalam oven, suaminya mencium aroma anak kecil, dan dia bertemu istrinya, apakah kamu membawakan seorang anak? Tidak, saya salah sangka, karena kayaknya kemarin sisa daging kucing kemarin. Dan suaminya pun menghitung, dan dia duduk di ruang makan, dan dia menghitung koin-koin koin-koin emas yang sampai dia tertidur karena lelah menghitungnya. Dan Jack pun melihatnya dan mengambil sepatu emas, dan dia kabur. Lanjut. Dan dia kabur balik ke rumah lagi dan menuruni pohon kaca. Dan dia berhati-hati untuk menuruni pohon kacang tersebut. Dan dia memberitahukan kepada ibunya, saya mendapatkan sekantung emas. Dan ibunya sungguh senang. Dan keluarga itu tidak miskin lagi, dan pas sebulan kemudian
pohon emas mereka pun habis. Lalu Jack memanjat pohon kacang ajaib lagi. Dan dia menemui ibu raksasa yang sudah tumbuh marah. Lalu dia bertanya kepada ibu, apakah ada makanan di sini? Dan ibu raksasa itu pun curiga, tetapi dia kasihan pada Jack. Lalu Jack diizinkan masuk dan beberapa saat kemudian suami raksasa pun datang dan Jack bersembunyi di balik pohon. Setelah suami raksasa datang, lalu suami raksasa itu meminta mencium bawah anak. Lalu istri raksasa membilang itu salah sangka dan setelah menghabiskan makanannya, suami raksasa menyuruh istrinya untuk mengambilkan ayam ajaibnya. Oke, tunggu dulu situ, paham lagi. Sampai curi apa tadi? Ayam. Emas. Dan ayam tersebut diletak di meja. Dan ayam itu bertelur dan Jack pun melihatnya. Ganti Hamdi aja. Kok Hamdi? Ablah. Cepat Ablah. Ablah aja. Terus ayam telur dan raksasa itu dan ayam dan Jack pun mengambil ayam tersebut dan dia bawa pulang setelah pulang ke rumahnya. Terus Bagi. Oke. Lalu mereka kembali menjadi kaya, tapi mereka nggak puas. Dan Jack itu nggak puas. Lalu dia mencoba kembali ke perempuan yang memanjat pohon kacang ajaib. Tapi kali ini dia nggak masuk rumah raksasa, mengunjungi pintu. Dia masuk melalui jendela dan bersembunyi di sebuah pot besar. Oke, so Ayas. lalu suami raksasa datang dan dia bilang, apakah ada laki-laki di sini? Lalu si raksasa pun tidak boleh marah pada Jack. Dan mereka pun mencarinya di sekitar rumah. Dan mereka berdua mencari Jack di sekitar rumah. Oke. Dan pada saat merasa kecapean, dia pun menyuruh istrinya untuk mengambil harpa ajaib. Dan menurut sesaat itu menyuruh harpa itu untuk berbunyi dan secara ajaib. Dan suami raksasa pun tertidur. Lalu pada suami raksasa tertidur, Jack menaiki paha suami raksasa dan mengambil harpanya. Lalu harpanya berteriak minta tolong. Dan Jack pun lari ketakutan dan menurunin pohon kacang ajaib dengan secepatnya. Dan pada saat sampai di bawah, dan sang raksasa mengikutinya untuk menuruni pohon kacang ajaib. Dan saat sampai di bawah, Jack meminta kapak pada ibunya. Lalu mereka sama-sama menebang pohon kacang ajaib itu, dan pohon kacang ajaib pun jatuh serta suami raksasanya. Lalu mereka itu bahagia.
dan Z pun menjadi wajib dan tidak pemalas lagi. Tangan. Itu tadi adalah usaha maksimal dari kelompok 4. Kelompok 4 silakan dulu. Terima kasih kelompok 4. Siapa aja personilnya tadi? Ada Pahem, ada Aflah, ada Ayah sama ada Oke. Jadi kelompok 4 dan kelompok lain harus menanggapi presentasi dari kelompok 4. Kelompok siapa yang bisa tunjuk sekiranya? Siapa yang bersedia? Untuk menanggapi. Kelompok satu dan Kelompok satu ke depan. Untuk menanggapi, bukan menceritakan kembali semuanya. ibu. Ayo. Enggak, 53. 5. Udah, lanjut aja. Oh iya boleh, silakan. Hati-hati kesandung kabel. Oke, apa tanggapannya? Satu orang aja lah. Nanti lagi. Pati, ngapain Pati? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kelompok 4 bukan merangkum cerita namun menceritakan dari awal sampai akhir. Ceritanya juga nggak begitu jelas, terbata-bata. Apa lagi? Terbata-bata dan bahkan hampir tidak ingat dengan jalan cerita yang sebenarnya. Bahkan ada persalahan-persalahan kata yang diceritakan oleh kelompok 4. Oke. Sampai situ itu tadi masukan kritikan dari kelompok berapa kamu? Kelompok 1 ke kelompok 4. Mungkin kedepannya kelompok 4 bisa memperbaiki lagi. Silakan berikan tepuk tangan kepada kritikan untuk mengapresiasi kelompok 1. Kelompok 1 silakan duduk. Oke. Ada kalian catat tadi kan? Ada. Silakan dikumpulkan perwakilan satu orang saja ke depan. Ada yang tidak? Ada yang tidak mencatat? Ya, belum siap. Nanti saya tunggu ya. Sekarang kita penutup. Silakan duduk. Silakan duduk. Kita penutup dulu. Silakan duduk. Oke, kita rangkum materi hari ini. Materi hari ini kita menjelaskan atau kita menyimak tentang cerita fantasi yakni Jack dan Pohon Kacang Ajaib. Menurut kalian tadi cerita fantasi Jack dan Pohon Kacang Ajaib itu total atau irisan? Total. Kenapa dia total? Berapa? Karena ceritanya tidak ada yang bersangkutan dengan dunia nyata, melainkan langsung total dari fiksi. Oh ya, total dari fiksi. Dari awal sudah fiksi ya. Oke. Terus latar tempatnya di mana? Di pedesaan. Wih, pintar. Tepuk tangan. Tadi ada letak. Temanya tentang apa kira-kira yang bisa kalian kutip atau bisa kalian dapat manfaat dari Jack dan Pohon Kacang Ajaib? Yang lain lah. Ketua. Janganlah mencuri. Iya, janganlah mencuri. Ada lagi? Ayas. Jangan serakah. Oke. Ada lagi? Apa? Oke, jangan mencuri hanya karena malas. Nah, itu tadi materi kita yang menceritakan kembali teks cerita fantasi. Terima kasih telah menyimak kelas Ustaz akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya dan kalian semua berikan
motivasi. Janganlah kamu mencuri hanya karena kamu malas. Oke? Sampai jumpa di hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.